Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu lagi dengan Bapak, Pak Indra Setisna. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang pembelahan sel. Seperti yang sudah kita ketahui, pembelahan sel itu ditujukan untuk tiga hal. Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk penggantian sel-sel yang rusak, dan yang ketiga untuk reproduksi. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, khususnya reproduksi pada laki-laki. Bagaimana strukturnya, bagaimana fungsinya. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Misalkan itu adalah gambar kalian ketika kecil. Pernahkah terpikir dalam benakmu, bagaimana ibu dapat mengandung? Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah kita? Tentu jawabannya tidak dong. Ya, betul. Ibu kita dapat mengandung karena adanya ayah. Dari pernikahan ayah dan ibu dihasilkan keturunan, yaitu kita. Ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena memiliki sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi ini, maka niscaya kita tidak dapat lahir di dunia dan umat manusia pun akan punah. Nah, seperti itu. Nah, kita kenalan dulu yuk apa itu yang disebut dengan sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi pada manusia itu sebenarnya berasal dari dua kata, ada sistem, ada reproduksi. Sistem merupakan seperangkat unsur yang memiliki satu kesatuan, sementara reproduksi berasal dari bahasa re dan produksi. Re artinya kembali, dan produksi berarti memproduksi atau menghasilkan. Sehingga reproduksi dapat diartikan memproduksi kembali keturunan. Reproduksi adalah proses biologi untuk menghasilkan keturunan berupa spesies yang sama dengan spesies induknya. Jadi, sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Oke, tujuan reproduksi. Tujuan yang pertama yaitu untuk melestarikan keturunan. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan variasi genetik. Nah, sistem reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua bagian. Ada sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada wanita. Nah, dalam hal ini kita akan fokus dulu ke sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, sistem reproduksi laki-laki terbagi ke dalam dua sub pokok bahasan, yaitu organ reproduksi laki-laki dan hormon reproduksi laki-laki. Nah, ini merupakan organ reproduksi laki-laki tampak bagian depan. Kemudian ini merupakan organ reproduksi laki-laki tampak dari bagian samping. Oke, kita mulai membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Nah, organ reproduksi laki-laki terbagi menjadi dua macam. Ada organ reproduksi eksternal atau bagian luar, terdiri dari penis dan skrotum. Kemudian ada organ bagian internal atau bagian dalam, terdiri dari testis, saluran reproduksi, dan kelenjar reproduksi. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Organ eksternal berarti organ yang terletak di bagian luar. Ini bisa kita amati secara kasat mata. Yang pertama ada penis. Kemudian yang kedua ada skrotum. Penis berfungsi sebagai saluran air kencing atau urin dan sperma. Terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada bagian ujungnya terdapat struktur lipatan kulit yang disebut preputium atau kulup yang dipotong atau dibersihkan pada saat khitan. Nah, sementara skrotum adalah bagian yang berbentuk seperti kantung yang terlihat seperti lipatan kulit. Pada bagian skrotum terdapat dua buah testis atau buah zakar yang berbentuk bulat seperti telur. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu testis sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu normal, sekitar 34 sampai 35 derajat. Hal ini dikarenakan pembentukan sperma yang optimal pada suhu tersebut.
Oke, lanjut kita akan bahas organ internal atau organ bagian dalam dari sistem reproduksi laki-laki. Organ yang pertama ada testis. Nah, ini ya testis ini sebelah sini. Testis adalah organ reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel kelamin jantan, sedangkan testosteron merupakan senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki, terutama pada saat masuk pubertas, seperti tumbuhnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu. Nah, ini merupakan potongan melintang tubulus seminivirus. Jadi, testis itu tersusun atas saluran yang berkelok-kelok yang disebut dengan tubulus seminivirus. Di dalam tubulus seminivirus terlihat sperma yang sedang berkembang. Jadi, disinilah tempat pembentukan sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis. Lanjut organ internal yang kedua yaitu saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada epididymis, vas deferens, dan uretra. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan tempat pematangan sperma. Pematangan sperma dalam arti kemampuan gerakan spermanya ditingkatkan. Setelah matang, sperma akan bergerak menuju vas deferens. Berikutnya vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Nah, sementara uretra merupakan organ yang berfungsi sebagai saluran air kencing dan sperma. Jadi, ketika sperma dihasilkan oleh testis, kemudian ditampung di sini di epididymis, kemudian setelah matang dialirkan melalui vas deferens. Nah, setelah itu dikeluarkan melalui uretra. Lanjut, bagian organ internal yang ketiga yaitu kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi ini berfungsi untuk menghasilkan getah dan cairan yang akan bercampur dengan sperma yang berfungsi sebagai nutrisi dan pelindung. Kelenjar ini terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau bulbouretra. Nah, ini vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau bulbouretra. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan berbentuk kantong kecil yang terletak di belakang kantong kemih. Berfungsi untuk menghasilkan cairan lengket dan kuning, bersifat basah, dan mengandung fruktosa sebagai sumber energi sperma. Sementara kelenjar prostat merupakan kelenjar yang berfungsi menghasilkan cairan encer putih bersifat asam, mengandung sitrat sebagai nutrisi bagi sperma. Kemudian yang terakhir adalah kelenjar Cowper atau bulbouretra. Berfungsi untuk menghasilkan cairan bening berlendir, bersifat basah untuk menetralkan pH uretra, dikeluarkan sebelum sperma keluar. Oke, berikutnya kita akan membahas hormon reproduksi laki-laki. Sebelumnya kita sudah membahas tentang organ reproduksi laki-laki, baik itu organ eksternal dan internal, serta kita sudah membahas tentang fungsi-fungsinya juga. Sekarang kita akan membahas bagaimana hormon reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada hormon testosteron. Seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwa hormon testosteron ini dihasilkan di testis. Berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Nah, jadi perubahan sekunder ini bisa suaranya lebih berat dan besar, tumbuhnya kumis dan jenggot, muncul jerawat, jakun membesar, bahu semakin bidang dan lebar, dan tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu.
Yang kedua ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Dihasilkan di kelenjar pituitari atau di bawah otak. Fungsinya adalah untuk merangsang sel yang ada di testis untuk memberi nutrisi sel sperma selama tahap perkembangan. Nah, ini merupakan yang warna terang ini merupakan ini ya, ini yang warna terang ini merupakan kelenjar pituitari atau kelenjar bawah otak. Oke, yang terakhir hormon LH atau luteinizing hormone. Sama seperti hormon FSH, hormon LH juga dihasilkan di kelenjar pituitari atau kelenjar bawah otak. Fungsinya untuk merangsang pembentukan hormon testosteron di testis. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah lengkap mempelajari tentang sistem reproduksi pada laki-laki ya, mulai dari organ reproduksi laki-laki sampai dengan hormon reproduksi laki-laki. Nah, jadi kesimpulannya, organ reproduksi laki-laki terdiri dari organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal atau bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau alat perkawinan dan berfungsi sebagai pengeluaran semen atau mani atau air kencing. Sementara skrotum berfungsi melindungi suhu testis agar tetap 2 derajat Celcius di bawah suhu normal. Kemudian untuk organ internal atau organ bagian dalam, yang pertama ada testis. Fungsinya menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian bagian organ internal atau bagian dalam berikutnya ada saluran reproduksi laki-laki. Yang pertama itu ada epididymis. Fungsinya itu adalah tempat penyimpanan sementara dan pematangan sperma. Kemudian yang kedua ada vas deferens, yaitu saluran penghubung epididymis dan uretra. Kemudian yang terakhir ada uretra. Fungsinya sebagai saluran keluarnya air kencing dan semen atau mani. Organ internal yang ketiga yaitu kelenjar reproduksi laki-laki. Terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper atau bulba uretra. Vesicula seminalis fungsinya itu menghasilkan cairan lengket dan kuning, bersifat basa dan mengandung fruktosa sebagai sumber energi sperma. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan encer putih bersifat asam, mengandung sitrat sebagai nutrisi bagi sperma. Kelenjar Cooper atau bulba uretra berfungsi menghasilkan cairan bening berlendir bersifat basa untuk menetralkan pH uretra. Dikeluarkan sebelum sperma keluar. Nah, sementara hormon terdiri dari 3, hormon testosteron, hormon FSH, dan hormon LH. Fungsi hormon testosteron untuk merangsang pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Hormon FSH untuk merangsang sel yang ada di testis untuk memberikan nutrisi sel sperma selama tahap perkembangan. Hormon LH berfungsi untuk merangsang pembentukan hormon testosteron di testis. Nah, sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.